Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini di dalam hari Minggu beserta hari Kamis waktu pendalaman Alkitab, saya menyinggung beberapa tema yang hari ini akan saya kombinasikan, saudaraku. Yang pertama adalah tentang hati nurani. Waktu itu saya pernah berbicara 2 kali kalau nggak salah ya, dua kali minggu saya berbicara tentang hati nurani dalam 4 kali ibadah 1 dan 2 kali. Dan saya juga akan berbicara tentang kehendak bebas. 2 minggu yang lalu saya bahas tentang kehendak bebas di dalam pendalaman Alkitab. Dan saya juga mau membahas tentang hukum tabur tuai, yang kemarin hari Minggu saya bahas tentang mujizat. Di dalam kehidupan manusia, saudaraku, seorang manusia akan melahirkan sebuah kehendak. Menghasilkan kehendak. Tetapi saudaraku, sebelum lahir sebuah kehendak ini, dan ini sifatnya bebas, Anda dan saya harus tahu bahwa seperti yang pernah saya bahas di sini tentang hati nurani, ini ada aplikasinya di sini. Dari jiwa, roh, dan akhirnya masuk ke hati nurani. Tidak hanya ini, saudaraku. Di sini ada panca indera. Ada mata, ada telinga, yang akan membawa kalian melihat sesuatu, kemudian masuk ke dalam jiwamu, masuk di dalam roh, masuk dalam nurani, dan akhirnya akan lahir sebuah pertimbangan pribadi atau yang saya sebut dengan rasio. Di dalam rasio ini akan melahirkan, ini di dalam ini masih konkret lagi. Ini ada Roh Kudus di sini. Ada Roh Kristus. Ada Injil. Ada Rema. Oke, saudaraku, ini di side 1. Ini di side yang normalnya orang tanpa tahu kebenaran hidupnya di sini. Panca indera masuk ke jiwa, masuk ke roh, masuk hati nurani, keluar rasio. Lakukan lahirlah sebuah kehendak. Dan kehendak itu bebas, baru lahir sebuah perilaku. Aduh, kencang banget suaranya. Dengar nggak Bapak Ibu? Ngek ya. Masuk nanti kalau di YouTube masuk tuh suaranya. Saudaraku, sejak hari Senin saya mulai mencoba untuk meditasi, duduk dekat kaki Tuhan semakin dalam. Coba lagu pertama refnya coba. Lagu pertama saja. Refnya ya, aku nggak bisa nyanyinya. Kuhabiskan hidupku melayanimu. Ini yang membuat saya frustasi, dan saya duduk hari Senin itu sepanjang hari saya sering duduk di situ sampai tadi sebelum saya berangkat. Terus saya banyak meditasi, saudaraku. Ini ya, kalau kita berbicara melayani Tuhan, dimulai dari panca inderamu melayani Tuhan. Jiwamu melayani Tuhan. Rohmu melayani Tuhan. Nuranimu melayani Tuhan. Rasiomu melayani Tuhan. Sampai lahir kehendak-kehendakmu pun melayani Tuhan. Sampai perilakumu melayani Tuhan. Itu yang membuat kita stres. Dan semua ini cuman kita nyanyiin dan gak pernah jalan. Saya merasa begitu kok, saudaraku. Saya merasa kadang
Ku habiskan hidupku melayanimu. Melayani apa? Engkau dan saya itu melayani diri sendiri, jujur. Bener apa enggak? Jujur deh. Kita mau bongkar-bongkar hati, kita mau cek, jujur aja. Melayani sendiri, diri sendiri. Itu yang membuat saya frustasi, saudaraku. Akhirnya, saya coba meditasi dengan Tuhan, saya coba duduk dekat kaki Tuhan. Sampai di satu titik begini, saudaraku. Sampai kalau jangankan perilaku deh, panca indraku menangkap sesuatu yang meleset, dan aku tangkap itu. Ini udah tidak melayani Tuhan. Dan saya lanjutkan lagi. Perilaku ini akan nyambung ke hukum tabur tuai. Coba, kalau dari skema ini, bener nggak hidupmu begini? Muternya begini loh. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti Instagram saya kadang menulis saja. Itu habis saya meditasi, saya tulis. Mesti saya dapat meditasi apa, saya tulis di situ. Saya dapat satu kalimat begini. Hidupmu hari ini itu bukan hukuman, bukan hadiah. Tapi hidupmu hari ini adalah hasil dari apa yang kau tabur di masa lalu. Jadi kalau hari ini engkau menderita, kau merasakan sesuatu yang sakit dalam hidupmu, itu hasil dari apa yang kau tabur di masa lalu. Karena hukum yang paling tidak bisa disuap adalah hukum tabur tuai. Hukum yang paling tidak bisa diganggu gugat itu adalah hukum tabur tuai, saudaraku. Dan ini semua menghasilkan taburan. Sampai ke perilaku menghasilkan taburan. Dan itu menghasilkan juga tuaian. Ini muter terus. Sampai di satu titik ada orang-orang yang berjuang, dia berusaha hidup baik, tapi orang di luar Kristus, di luar Kristen, di luar orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berjuang sampai hukum tabur tuai ini kembali baik kepada dirinya. Betul nggak? Banyak kan yang begitu kan? Benar nggak? Berjuang untuk ini hasilnya nanti yang kulakukan adalah sesuatu kebaikan. Hasilnya baik. Tapi tidak pernah sempurna tanpa ini. Itu yang membedakan kau dan saya hari ini sebetulnya. Dan kalau lihat dari peta hidup ini, saudaraku, keistimewaan dari manusia itu sendiri adalah Tuhan Elohim Yahweh itu memberikan kehendak. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, hanya manusia. Dan kehendak yang diberikan Elohim Yahweh kepada manusia itu tidak merendahkan supremasinya Tuhan, bukan. Memang Tuhan sendiri dengan segala resikonya, Tuhan memberikan kehendak, dan itu sifatnya bebas kepada engkau dan saya. Dan itu harta yang paling berharga, saudaraku. Karena kenapa? Karena Allah pun tidak mau mengintervensi kehendakmu. Loh, keren toh? Jadi semua ini proses masuknya ini sampai lahir sebuah kehendak. Tuhan tidak mengintervensi. Itu dari rasiomu, pertimbanganmu sendiri. Apa yang baik menurutmu, apa yang buruk menurutmu, dan akhirnya lahirlah sebuah kehendak dan diterapkan dalam sebuah perilaku. Itu Tuhan tidak mengintervensi. Jadi saudaraku, Tuhan sendiri di dalam kedaulatan Tuhan, Dia dengan rela memberikan kepada manusia itu kehendak untuk manusia mengatur hidupnya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberi rasio kepada manusia untuk mempertimbangkan sesuatu dan untuk mengambil keputusan dan untuk menentukan pilihan. Sekecil apapun itu, saudaraku, manusia adalah manusia yang sudah diberi kedaulatan di dalam wilayah hidupnya. Dan itu
setiap keputusan yang kau ambil dengan kau menggunakan rasiomu ini, itu dihargai oleh Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti beberapa short di YouTube, saya pernah katakan begini dalam potongan itu. Tuhan mencari hatimu, Tuhan mencari quality dari hatimu, dan itu yang dibidik oleh Tuhan. Artinya apa? Dari perenunganmu dengan Tuhan, sampai di titik engkau, coba saya tanya sama Bapak Ibu saudara, kau hidup untuk siapa? Kau hidup buat apa? Tadi saya renungan The Message, saya rekaman saudaraku. Saya sharing langsung setelah meditasi, saya menemukan ini. Subjek hidup kita itu siapa? Tuhan. Ini yang normal loh. Ini yang normal. Subjek hidupmu itu nggak boleh lain, nggak boleh beda, nggak boleh dirimu sendiri, tapi Tuhan. Elohim Yahweh. Objeknya apa? Pekerjaan Tuhan. Ini kita hidup hari ini. Dan ketika kita mengerti ini, saudaraku, maka semua hal sampai kita ini dikunci ke sini semua. Dikunci sampai di sini. Itu baru lagu tadi itu real. Kalau enggak omong kosong. Saya sampai di minggu ini, saudaraku, hari Senin nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini. Sama minggu lalu saya mikirnya udah lain. Saya merasa ternyata masih ada lubangnya banyak ya minggu lalu saya. Maka dari itu manusia tidak bisa subjeknya Tuhan kalau masih ada dan setan itu lihai. Kau dan saya semua ini dimulai dari panca indera. Drive ke dunia dulu. Kalau inimu sudah cinta dunia, ini rusak semua saudara. Maka itunya merusak, ininya rusak, tabur tuanya rusak. Dan itu akan merusak hidup orang. Sampai akhirnya kau dan saya tertawan dengan kemelesetan itu. Maka kodrat dosa semakin besar dalam hidupmu dan kau tidak bisa apa-apa. Maka di dalam duduk dekat kaki Tuhan, kau meditasi dengan Tuhan, kau bersama dengan Tuhan. Pikiranmu gak boleh kemana-mana. Saya duduk diam, saudaraku, saya duduk diam. Coba, kalau dulu kan kemarin-kemarin kan saya bisa berjam-jam, tapi saya bisa gonta-ganti posisi. Saya enggak hari ini. Semakin pegel badan saya semakin, Tuhan, sakitku tenang duduk hadiratmu ini semakin membawaku, semakin merasakan ini belum seberapa. Sakitku ketika suatu hari nanti terbuang dari hadirat Tuhan, itu lebih sakit. Saya coba terus, sakit, ininya sakit loh. Umur 40 mungkin ya. Tapi saya coba tenang. Emosimu mulai dikontrol, pikiranmu mulai tenang, saudaraku. Dagingmu mulai dimatikan. Itu step by step. Kalau engkau tidak berjuang di sini, saudaraku, mematikan daging, saya kira engkau tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan sempurna, perfect. Dan itu melelahkan akhirnya. Tapi dengan kondisi ini saya mulai mengerti, oh iya ya, subjekku Tuhan, bukan aku lagi. Not me, him, dia. Mulai ini semua mulai dirajut dan ini mulai dimatikan. Ini nanti kalau Anda sudah mulai masuk ya saudaraku ya, masuk di dalam pengenalanmu akan dia lebih tajam, lebih intim, sampai intim.
Kebahagiaan sejati itu baru kamu rasakan. Tapi hari ini kalau saya ngomong begini, kalau Anda tidak merajut itu dari level ke level. Jadi mengiring Tuhan itu level ke level begini, saudaraku. Sampai di level-level ini Anda baru bisa merasakan. Kalau di sini susah saya ngomong. Anda harus merasakan dulu bahwa duduk dekat kaki Tuhan, merajut hidup intim, berbicara, sharing dengan Tuhan itu indah. Di situ akan dibukakan sampai di satu titik saya mulai mengerti bahwa kehendak yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah penghargaan bahwa Tuhan menghargai pilihanmu dan pilihanku. Tuhan menghargai kedaulatan manusia. Di sini Tuhan menunjukkan konsekuensinya bahwa ketika aku menciptakan manusia dengan keberadaannya, aku juga memberikan kepercayaan kepada dia untuk dia bisa mengatur takdir atau nasib hidupnya kelak. Karena aku menciptakan bukan menciptakan robot. Kalau kita sadari saudaraku di dalam Kejadian 3, Tuhan yang Maha Hadir itu mengetahui apa yang sedang terjadi di Taman Eden seharusnya. Ketika Hawa sedang berdialog dengan ular itu, ketika ular itu menghasut si Hawa, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak mengintervensi atau tidak menutup kemungkinan untuk stop, nggak boleh berbicara. Bisa juga, tapi dia tidak lakukan itu, saudaraku. Bahkan di dalam pohon itu, di Taman Eden itu ada pohon-pohon yang memang dilarang untuk dimakan oleh manusia. Tuhan pun tidak mengintervensi. Tuhan tidak mencegah, Tuhan tidak menghalangi, Tuhan tidak memagari. Tuhan tidak pernah mengatakan, aku akan menghalangi sedemikian rupa supaya kamu tidak makan buah terlarang ini. Aku akan menjagamu supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Kan nggak begitu, saudaraku. Tapi yang Tuhan lakukan adalah berkata begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab kalau hari kau makan buah itu, kau mati. Itulah kehendak bebas, saudaraku. Tuhan menyuruh manusia menentukan pilihannya sendiri. Oke, sampai di sini kita mulai mengerti dulu bahwa kehendak bebas yang diberikan oleh Allah Bapa itu nilainya tinggi. Kita diberi kehendak bebas karena kita dituntut untuk punya kualitas tinggi di pemandangan Bapa. Tapi tadi diawali dengan satu cerita bahwa saya berkata begini, engkau tidak akan pernah punya sesuatu yang berkualitas lahir dari dirimu kalau dari awal, dari titik utamamu, kau tidak sungguh-sungguh mau beri ke subjek yang tepat, yaitu Tuhan. Amin, saudaraku. Ngantuk apa enggak ini? Amin. Ya. Ini gambaran yang jelas mengenai tatanan kehidupan manusia. Fragmen yang terjadi di Taman Eden adalah gambaran kehidupan manusia. Bukan hanya bagi manusia pertama, tapi juga bagi manusia di segala tempat sepanjang abad sampai hari ini, kau dan saya. Bahwa manusia dikendalikan oleh kehendak bebasnya. Liberum arbitrium. Tuhan sebagai hakim menegakkan hukum itu dengan segala resiko dan konsekuensinya. Baik bagi manusia maupun bagi Tuhan itu sendiri. Benar loh. Tuhan memberi engkau dan saya kehendak bebas itu, konsekuensinya bagi manusia ada kalau dikasih kebebasan. Bagi Tuhan juga ada. Kehendak bebas diberikan kepada manusia, konsekuensinya meleset, jatuh seperti Adam Hawa. Itu bagi manusia, konsekuensinya dia mati. Tapi konsekuensinya bagi Tuhan, mau tidak mau Tuhan harus menyelamatkan manusia itu. Loh, keren loh saudaraku. Kalau lihat begini ya, berarti kita mulai mengerti bahwa kebebasan berkehendak kita
kehendak bebas kita itu sebetulnya loh, katanya bebas pastor, tapi kok bersyarat? Iya, syaratnya adalah kau dan saya kalau sudah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, mau tidak mau, kau tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, karena engkau harus mengakui bahwa dirimu adalah anak tebusan. Jadi saudaraku, di dalam konsekuensi yang Tuhan titipkan kepada manusia dan konsekuensi yang harus Tuhan hadapi sendiri, itu menunjukkan bahwa manusia itu benar-benar satu-satunya makhluk yang memang Tuhan create untuk serupa, segambar dengan Dia. Tuhan itu sampai di titik apapun resikonya, ya wes, kalau sampai manusia itu gagal, ya sudah, aku datang menyelamatkan. Aku atur untuk menyelamatkan manusia itu. Loh, kenapa? Kalau kita cari lagi, kenapa? Karena Tuhan cari quality. Seharusnya, kenapa kok bersyarat? Syaratnya mau tidak mau. Kalau manusia yang benar-benar mengerti bahwa dia makhluk yang diciptakan, dia makhluk yang ditebus, dia mau tidak mau bersyarat mengikuti hukum tuannya. Tapi hari ini orang Kristen, orang percaya mengaku pengikut Kristus, tidak pernah merasa dirinya anak tebusan. Mereka tidak merasa bahwa dirinya ada aturan mainnya di dalam hidup ini. Sehingga kehendak bebas yang dia miliki, dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan peristiwa di Taman Eden ini jelas menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Bersyaratnya begini. Kalau sekarang syaratnya orang percayalah seperti Kristus. Dan sampai di titik ini, saudaraku, tidak semua orang Kristen memahami bahwa kekristenannya harus seperti Kristus. Kalau Anda duduk di Rehoboth Semarang, Anda tahu kebenaran bahwa engkau harus seperti Kristus. Berarti, saudaraku, Anda sudah mulai masuk di dalam kehendak bebas yang bersyarat. Sampai di sini ngikutin nggak, saudara? Amin. Berarti Anda dan saya masuk di dalam kehendak bebas yang bersyarat. Syaratnya seperti Kristus. Below than that, below dari ini, kok nggak bisa? Loh pastor, terus orang-orang yang di luar sana yang tidak mengerti kebenaran yang murni ini dan itu lain cerita, saudaraku. Sudah pernah saya bahas tentang keselamatan. Tapi saya berbicara tentang orang yang mengerti kebenaran hari ini. Di dalam kehendak bebas yang bersyarat ini, syaratmu di dalam kuk yang dipasang oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan juga memberikan satu hal, yaitu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab hidup. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab dari apa yang dialami manusia. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan oleh keputusan dan tindakannya. Nah, ini yang saya tadi ngomong. Hari ini hidupmu, apapun yang terjadi, itu hasil taburanmu. Manusia hidup di dalam sebab akibat. Dan mujizat tidak boleh menghilangkan sebab akibat ini. Dan orang Kristen hari ini dengan ajaran yang meleset mau meruntuhkan dan menghilangkan sebab dan akibat hukum ini. Ini hukum yang tidak pernah bisa diganggu gugat, saudaraku. Manusia harus mengasihi sesamanya sebelum mengasihi Tuhannya. Loh, pastor, bukankah mengasihi Tuhan? Iya. Maksudku begini, engkau tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak mengasihi sesamamu yang terlihat. Deal apa enggak deal? Tapi itu seperti telur dan ayam. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhanmu, engkau juga tidak bisa mengasihi sesamamu sebetulnya.
Tetapi yang terlihat harus kau kasih terlebih dahulu. Maka dari itu, kehendak bebasmu ini mulai dirancang dalam 24 jam on your life. Di dalam semua kebebasan yang Tuhan beri. Pilihan, kau mau marah balik, kau mau balas itu balik, kau mau fight sama orang itu, kau mau tidak fight dengan orang itu kembali ke dirimu. Kenapa ini saya bisa keluar, saudaraku? Karena saya sedang mencoba untuk lepas dari itu. Karena hidup di dunia itu penuh dengan bocengli. Cengli apa bocengli omongan saya? Cengli kan? Iya nggak? Kita ketemu dengan orang, banyak yang bocengli daripada cenglinya. Kita berbuat baik, salah. Nggak berbuat baik, salah. Diam aja salah. Kadang kalau kita tidak mulai, saudaraku, dimulai dari panca indera kita benar-benar memuliakan Tuhan. Remuk hidupmu dan hidupku. Bohong, pendeta seperti saya pun, pendeta siapapun. Bohong kalau dia tidak melayani dengan sakit hati. Saya boleh katakan itu. Pasti mereka melayani dengan sakit hati. Yang mereka layani semuanya pahit sebetulnya. Cuman dibungkus dengan sesuatu yang manis. Saya merasakan itu, saudaraku. Saya mau keluar dari itu. Saya capek dengan itu. Saya duduk, saya merenung di hadapan Tuhan. Tidak bisa begini. Dan akhirnya ketemu ini. Iya loh, dari ini. Masukkan hal-hal yang baik. Kalau ada orang nabrak dirimu, jangan balas tabrakan itu dengan tabrak balik. Oh, kalau Anda tanya saya sebulan yang lalu, mungkin saya masih nabrak orang itu balik. Tak tabrak balik, nggak iso. Tapi saya enggak hari ini. Di dalam perenungan ini, saya mulai berkata, orang itu bisa anger manajemennya nggak baik, kenapa? Karena dia dulu menabur sesuatu yang tidak baik. Ngerti nggak, saudaraku? Makanya orang itu bisa sampai di titik itu hari ini. Maka kita harus menjadi agen Kristus. Orang sakit, jangan kita ikut Gimana nggak sakit? Kalau kita tidak tenggelam di dalam fokusnya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Anda ke gereja tujuannya apa, saudaraku? Cari keteduhan, cari kebenaran, cari ketenangan, bersama-sama maju, bertumbuh. Tapi kalau di gereja isinya gelutok, Anda ketemu siapa itu? Betul nggak? Ribut sana, ribut sini. Ini yang saya maksud, saudaraku. Kita harus mulai mengerti, kita harus mulai ambil alih bahwa Tuhan itu memberi kehendak bebas dan penuh dengan tanggung jawab. Kita sendiri yang mengukir tanggung jawab itu. Kita sendiri yang mengukir hari-hari hidupmu. Kau mau pilih mana? Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat, dengar baik-baik, tidak perlu bertanggung jawab atas sesuatu. Makanya kalau orang sudah tahu begini, mulutmu nggak berani sembarangan loh, banyak diam. Lebih baik diam. Jangan banyak bicara. Karena orang tahu apa yang kau ucapkan, apa yang kau ketik, apa yang kau tulis, apa yang kau verbalkan ke orang, apa sikapmu, itu kembali ke dirimu sendiri, saudaraku. Hukum tabur tua itu jelas, itu nanti akan kembali ke dirimu sendiri. Cepat atau lambat, pasti kembali ke dirimu sendiri. Maka hari ini, saya berkata kepada diri saya sendiri, saya berada di titik ini, itu karena sebab dulu, kemarin-kemarin, apa yang aku tabur, aku tuai hari ini. Jadi dalam hal ini, saudaraku, keadaan manusia hari ini adalah hasil atau akibat dari keputusannya. Dan Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Jadi begini, saudaraku, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia sudah memiliki pengertian tentang apa yang baik dan yang jahat. Amin nggak? Dia tahu sudah. Tetapi manusia belum memiliki kesadaran tentang apa yang jahat. Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia tentu sudah memiliki pemahaman bahwa melanggar larangan Tuhan itu jahat atau salah. Dan kejatuhan manusia itu membuka kesadarannya tentang apa itu kejahatan.
Sejak itulah manusia mulai bergumul memilih apa yang baik, apa yang jahat di dalam ukuran manusia itu. Bukan dalam ukuran Allah. Karena manusia sudah rusak. Dalam hal ini kebebasan manusia tidak hilang sama sekali. Manusia masih bisa memilih apa yang baik, tetapi bukan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna disediakan bagi umat PB. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tadi yang saya katakan, orang banyak berhenti sampai di sini. Mereka tidak bisa sempurna tanpa ini. Ini butuh lagi waktu untuk benar-benar mengonkan Roh Kudus, mengonkan Roh Kristus. Ini aktif semua. Baru orang ini sampai di level sempurna. Dan ini hanya dimiliki oleh umat PB, tidak dimiliki oleh umat lain. Jadi ini diramu semua. Coba bayangin saudaraku, ini rumus matematikanya hidup nih. Ruwet gak? Ruwet. Tapi memang ruwet hidup. Ya begini nih. Satu persatu harus dipetani. Terus. Kombinasi terus sampai lahir kehendak. Nah ini ya. Ini gak boleh sampai di sini dulu. Setelah dari rasio, ini masuk nih. Dari awal sudah masuk, tetapi ini masuk full. Ini untuk filter di sini. Dari awal memang sudah ada takut akan Tuhan semuanya. Tapi filter paling kuat di sini. Ini masuk total di sini. Ini filter kuat sebelum lahir kehendak. Kalau tidak difilter kuat, pasti meleset kehendaknya. Sampai di titik ya saudaraku, coba Anda bayangin. Di dalam perenungan saya dengan Tuhan beberapa hari ini, saya mendapatkan satu poin. Saya akan lanjutkan next part 2-nya nanti minggu depan. Begini saudaraku, manusia tidak akan seutuhnya untuk Tuhan kalau dagingnya masih diberi makan terus. Daging itu meliputi yang tadi saya katakan, harga dirimu, egomu, seksmu, kulinermu, panca indramu. Ini kalau kau kasih makan terus, kau kasih makan terus, kau tidak akan pernah sampai di titik mengosongkan diri. Kau selesai dengan dirimu dan kau bisa jalan bersama dengan Tuhan 100%. Coba Anda renungkan ya malam ini ya. Anda pulang dari tempat ini, berapa persen kau berjalan dengan Tuhan? Kau punya keintiman yang kuat. Coba. Saya duduk ya merenung gitu ya. Wih, jauh banget ya. Ternyata masih ada daging. Loh, baju nih loh saudaraku. Baju aja bisa ngikat loh. Baju tuh ngikat loh. Jam itu bisa ngikat. Saya sampai di titik. Sampai tadi meditasi saya ngomong, Tuhan, aku mau ajarkan jiwaku, pikiranku, rohku untuk mengerti bahwa fungsi itu lebih penting daripada gengsi. Udah gampang saudaraku. Karena dunia menyodorkan yang nikmat dan kau tergoda terus. Tapi kalau engkau sudah terbiasa terus, kau matikan. Baru di dalam kebebasanmu berkehendak, kau memilih Tuhan dan kepentingannya. Di dalam kebebasan berkehendakmu, kau memilih memasukkan hal-hal yang baik untuk pertumbuhanmu, untuk fokusmu kepada Tuhan. Di dalam kebebasanmu berkehendak, engkau memilih mengosongkan jiwamu akan dunia ini dan mengisinya dengan Tuhan. Di dalam kebebasan berkehendakmu, kau memilih untuk rohmu melekat, dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kristus. Di dalam kebebasanmu berkehendak, kau masuk di dalam pertimbangan pribadi dengan rasiomu, rasio yang takut akan Tuhan, sehingga melahirkan sebuah kehendak yang memang lahir untuk kepentingan Tuhan. Wah, itu keren. Siapa yang mau begitu? Mau pemumet ini?
Mumet dah. Hah? Memang angel, saudaraku. Saya belajar ini pun. Iya. Tapi berjuanglah. Kalau nggak baik nggak usah dilihat. Kalau nggak perlu nggak usah ngetik. Kalau nggak perlu nggak usah balas chat yang macam-macam. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong macam-macam. Kalau nggak perlu nggak usah mimpiin macam-macam. Mimpimu sama Tuhan kok. Loh, ikut Pastor Simon susah dong berarti. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tuh, gini loh saudaraku. Boleh. Tapi kau harus berani mengeringkan dagingmu itu. Jangan bohong. Sekarang, ginilah. Menangis di Alphard sama nangis di Karimun enak mana? Jawab jujur. Hah? Hah? Menangis di Alphard sama menangis di Karimun enak mana? Empuk. Kisah selonjoran mbek nangis. Bagaimanapun dagingmu tetap menikmati. Di tempat ini bukan tidak boleh. Boleh. Tapi ajarkanlah dirimu mulai. Step by step. Step by step. Step by step. Sampai di titik satu hal. Hidupku untuk Tuhan. Itu sulit saudaraku. Tapi memang itu yang harus kita jalani. Kalau tidak, bohong. Kau tidak akan makan ini loh. Makan nikmat aja. Kalau engkau tidak ada penguasaan diri, kau kecolongan kok. Jangan makan sampai kenyang. Makanlah cukup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Halo? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, pikirkan itu. Jadi banyak hal, saudaraku, iblis lihai. Dia bermain dari ranah-ranah yang kelihatannya wajar. Dia menghantammu dan mengunci kita. Tanpa kita sadari, kita terborgol dengan kenikmatan hidup. Dan engkau tidak akan ketemu Tuhan. Sampai kau mati. Kau mau nangis di sini. Kau mau penyembahan. Bantat penyembahanmu. Semua hanya tipu daya. Trik berkhotbah. Trik jadi worship leader. Trik pelayanan. Bohong, omong kosong. Yang tahu hatimu. Saya tahu. Makanya saya berkata, gak benar kalau diterusin. Ini susah loh, saya ngajarin begini ini ngekang saya sendiri loh. Tapi ini kebenaran murni. Saya mau bawa kalian semua mengerti kebenaran yang benar. Dan ini jarang diajarkan. Kalau Anda belajar begini, di dalam kebebasanmu, engkau berikan ukupan yang naik untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Anda diberkati Tuhan. Kita lanjutkan part 2-nya untuk minggu depan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.